Untuk membuat laporan arus kas, pertama kita ambil di sini ada 3, arus kas aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan. Untuk dari arus kas aktivitas operasi, kita sekarang mau pakai metode langsung. Yang kemarin Ibu ajarkan adalah metode tidak langsung. Yang sekarang yang lebih mudah adalah metode langsung, karena ini transaksinya hanya 1 bulan, data yang kita punya juga hanya 1 bulan, maka kita buat arus kas aktivitas operasinya. Pertama kita ambil dari AJP. Kenapa dari AJP? Karena di AJP ada, di jari jurnal penyesuaian ini ada cash in bank. Jadi semua yang menyangkut kas kita masukkan ke arus kas, laporan arus kas. Cash in banknya di sini debit 4.035.000, yaitu didapat dari pendapatan bunga. Pendapatan kita masukkan di sini adalah pendapatan bunga. Jumlahnya Rp4.035.000. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan kas adalah cash receipt journal. Cash receipt journal di sini ada penerimaan debit cash in bank, itu ada dari UD Sabah, UD Rayung, UD Rusia. Juga ada penjualan kontan. Berarti ini semua pendapatan dari hasil penjualan baik secara tunai dan secara kredit. Yaitu pelunasan piutang di sini. Pelunasan yang UD Sabah, UD Rayung dan UD Rusia ini adalah pelunasan piutang. Maka ini kita masukkan ke dalam penerimaan pelunasan piutang dan penjualan tunai. Maka kita catat di sini penerimaan pelunasan piutang dan penjualan tunai. Jumlahnya yaitu sisi jumlah tadi sama dengan Rp399.300.000. Selanjutnya ini dari cash receipt journal sudah semua ya. Sekarang kita masukkan yang dari cash payment journal, jurnal pengeluaran kas. Di sini cash in banknya di sebelah kredit ya, didapat dari mana? Dikeluarkan untuk apa? Untuk pembayaran utang. Account payable di sini kan utang ya. Berarti pembayaran utang. Kita tulis di sini pembayaran utang. Jumlahnya Rp128.700.000. Selanjutnya kita keluarkan untuk kalau petty cash tidak, karena nanti kita ambil juga data dari petty cash. Berarti di sini kita bayar PPN payable, membayar hutang PPN ya. Kita tulis pembayaran PPN payable. Jumlahnya Rp1.800.000. Selanjutnya kita bayar di sini ada Bank Dewa Ruchi Loan, berarti ini kita membayar angsuran hutang bank. Nah, ini dimasukkan ya. Kita masukkan ke aktivitas pembiayaan karena utang bank itu adalah masuk ke aktivitas pembiayaan. Kalau kita menerima masuk penerimaan pembiayaan, kalau kita membayar berarti pembayaran Bank Dewa Ruchi Loan. Loan kan pinjaman ya. Pembayaran hutang bank. Jumlahnya 5 juta tadi ya.
Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah interest expense, berarti ini membayar beban bunga ya. Maka kita masukkan ke aktivitas operasional. Pembayaran beban bunga. Jumlahnya Rp150.000. Dari cash payment journal sudah selesai, maka kita masukkan sekarang dari petty cash. Kita keluarkan untuk apa saja petty cash. Pertama, pembelian perlengkapan toko. Maka kita catat pembelian perlengkapan toko. Jumlahnya Rp900.000. Selanjutnya, tagihan telepon bulan November 2019. Kita di sini akunnya adalah expense payable, berarti membayar hutang beban. Maka di sini adalah pembayaran hutang beban sejumlah Rp650.000. Baik, terakhir dari petty cash adalah membayar tagihan listrik. Pembayaran tagihan listrik. Di sini kita catat pembayaran tagihan listrik sejumlah Rp950.000. Ya. Di sini jumlahnya berarti dari aktivitas operasi adalah di sini belum ya. Kalau penerimaan pendapatan bunga berarti kasnya bertambah, penerimaan pelunasan juga bertambah. Kalau pembayaran hutang berarti di sini minus. Pembayaran, semua pembayaran minus. Pembelian perlengkapan toko minus. Pembayaran hutang beban minus. Pembayaran tagihan listrik juga minus. Baik. Selanjutnya aktivitas investasi tidak ada karena kita tidak membeli peralatan atau tidak membeli aktiva tetap, juga tidak ada penjualan aktiva tetap. Di sini ada pembayaran Bank Dewa Rucilon, berarti di sini juga adalah minus. Nah, sehingga didapat penambahan kas bersih adalah Rp265.185.000. Kalau dilihat kemudian saldo kas akhir adalah 297. Di sini saldo kas awal 32.800, saldo kas akhir jadi Rp297.985.000. Kalau dibandingkan dengan neraca akhir, apakah sama? Dengan cash bank ternyata sama ya. Berarti arus kas kita sudah benar. Baik, demikian penjelasan mengenai laporan arus kas.